Ibu nanti dalam melakukan suatu penelitian. Kurang lebih hampir sama. Dan metode-metodenya juga digunakan dalam melakukan analisis data digital, gitu ya. Ya, tentunya kalau bicara dalam konteks analisis data digital, maka data-data yang eh, ada tersebar di dunia maya, gitu ya, atau big data yang jumlahnya sangat banyak, sangat besar itu, yang tidak mungkin kita eh, kumpulkan secara keseluruhan, itu bisa dipilih dan dipilah. Maka dengan cara ini kita memanfaatkan data ini sebagai strategi bisnis. Dari data, dari tren pasar, dari preferensi wisatawan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi sedang tren gitu ya, sedang viral, sedang menjadi kesukaan dari eh, konsumen, dalam hal ini wisatawan, itu menjadi apa, em, semacam pertimbangan bagi pengusaha, bagi usaha jasa pariwisata untuk membuat strategi yang bisa memikat, menarik wisatawan. Nah, sedikit saya bicara tentang tren, eh, bukan tren ya dibilang, tentang fenomena akhir-akhir ini di Bali. Gitu. Kemarin saya melihat di media sosial Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung melakukan sidak ke eh, beberapa rumah kos ya, di Kabupaten Badung yang disinyalir itu di apa namanya dialihfungsikan menjadi penginapan, bukan kos, bukan tempat kos ya. Eh, yang konon gitu biaya sewa, biaya kosnya per bulan itu di angka sekitar 3 juta. Daerah Canggu nih. Kalau daerah Canggu itu 3 juta per bulan. Kalau wisatawan melihat rumah apa tempat kos yang memang desainnya minimalis, fasilitasnya ya relatif lengkap, tentu mereka akan memilih tempat kos seperti itu ya kan? Mereka memilih tempat kos seperti itu dengan budget 3 juta, mereka bisa stay sebulan, bisa 2 bulan gitu. Kalau dikonversikan kemudian kalau stay menginap di hotel daerah Nusa Dua dengan budget 3 juta itu hanya semalam. Ini dari jam 2 siang sampai jam 12 siang keesokan harinya. Jadi hanya 1 malam 3 juta. Tapi kalau kos bisa sebulan. Apalagi digital nomad itu. Dia orang yang nomaden pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia bisa bekerja di mana saja. Work from anywhere, work from everywhere. Jadi eh, perusahaan intinya itu ada di luar negeri, tapi dia kerjanya dari sini. Refreshing dia dapat, itu healing dia dapat, uang dia dapat, gitu ya. Costnya juga sedikit. Prinsip benar-benar prinsip ekonomi. Dengan biaya yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang tidak terdeteksi sekarang. Ya, belum lagi permasalahan pajak yang eh, ada perusahaan-perusahaan nakal yang mungkin ya tidak mau menaati kewajiban membayar pajak. Banyak masalah sebenarnya. Nah, ini kan sudah mulai melihat kalau dari segi lokasi ya, di daerah Ubud misalnya, sekarang sudah bergeser ke Tegalalang, ya, kemudian ke daerah Payangan gitu ya. Mereka sudah mulai invest di daerah-daerah tersebut ya, ketimbang di daerah Ubud ya, karena sekarang aturannya agak ketat. Selain Ubud sudah semakin sumpek kan itu. Jadi sudah mulai bergeser ke arah utara. Jadi Kute bergeser ke Canggu, Ubud itu bergeser ke Tegalalang, ke Pejeng. Ini berdasarkan penuturan rekan yang ada di sana dan memang ada sensus dari BPS itu. Karena wisatawan sekarang ada tren kecenderungan mereka investnya bergeser. Nah, ditambah lagi em, platform seperti Airbnb yang mana di sana konon juga, ini konon benar atau tidak ya, bisa
menjual, atau orang yang punya kos-kosan itu, kos-kosan elit yang itu bisa menjual tempatnya atau rumahnya, tapi di sana mungkin tidak disebut kos ya, disebut guest house, eh, ya untuk disewakan gitu, dengan fasilitas yang lengkap, desainnya modern minimalis gitu. Budgetnya juga terjangkau, ya. Daerahnya di Canggu, kan. Jadi eh, ini juga tidak sulit sekali dipantau. Maka banyak sekali tantangan-tantangan pariwisata di era digitalisasi sekarang ini. Apapun bisa terjadi, ya baik yang bisa dikontrol maupun tidak. Nah, sekarang baru baru mulai ramai sekarang, ya, sidak, kemudian bangunan tempat kos ini mulai di evaluasi sekarang gitu ya. Ya, ini tentu menimbulkan kekhawatiran, gitu. Tamunya ramai, tetapi okupansi hotel nggak naik-naik gitu. Entah karena low season, tapi kalau low season tidak sama seperti low season di tahun-tahun sebelumnya gitu. Low seasonnya lebih low daripada low season tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di beberapa tempat tidak seperti itu, tapi umumnya demikian dari cerita teman-teman yang kerja di sektor pariwisata, khususnya hospitality industry, termasuk destinasi. Ya. Oke, nah data di era digital ini memiliki volume dan kecepatan yang apa ya, meningkat secara eksponensial. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak data yang eh, ada berseliweran di dunia digital ini gitu ya. Setiap eh, customer baru, ya wisatawan baru input data masuk ke destinasi baru, destinasi yang lain dia masukkan data mereka. Jadi volume dan kecepatannya aksesnya juga sangat cepat gitu ya. Salah satunya di destinasi air terjun ya di Bangun Lemah di Bangli ini. Salah satu mahasiswa angkatan kedua itu meneliti di sana, dan memang pengelola tidak mempunyai akun media sosial khusus ya, untuk mempromosikan destinasinya, tapi kebanyakan wisatawan asing yang datang ke sana taunya dari Google Review, karena reviewnya di sana bintang 5. Keren ya kalau bintang 5. Artinya eh, tanpa mereka melakukan promosi, wisatawan yang berkunjung dan mendapatkan pengalaman itu akan menjadi media promosi yang sangat handal gitu ya. Jadi EWOM itu, electronic word of mouth itu, jadi itu bekerja dengan lebih masif ya, ketimbang membuat akun-akun media sosial, kemudian menyewa influencer, membayar influencer itu. Ternyata dengan melihat review yang eh, di bintang 5 begitu, itu membuat wisatawan ya tertarik untuk datang ke sana. Nah, itu uniknya. Padahal tidak ada strategi yang dilakukan, jadi berjalan begitu saja. Mungkin sekarang masih tahap euforia. Oke, data digital baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur ya, dalam bentuk tabel itu yang terstruktur ya. Kemudian dalam bentuk foto, video itu yang tidak terstruktur, ini bisa dihasilkan melalui berbagai platform media sosial terutama. Transaksi online, sensor Internet of Things, mobile application. Sekarang beberapa destinasi itu memiliki aplikasi mobile sendiri-sendiri. Ada yang bisa diakses, ada yang tidak, gitu. Dan itu memang perlu biaya. Nah, untuk menghadapi dinamika pasar dan tantangan bisnis, organisasi tuntut untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kalau kita bandingkan di dunia otomotif misalnya, eh, bagaimana produsen-produsen kendaraan itu saling berkompetisi mereka. Melihat tren masyarakat di media sosial, apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi eh, apa ya, yang disukai oleh banyak orang saat ini. Trennya seperti apa? Jadi kalau kita lihat
sepeda motor Matic itu menjadi tren sekarang. CC-nya terus diperbesar, desainnya juga lebih elegan, menarik, sehingga tidak perlu dimodifikasi sekalipun sudah cukup gitu. Dan memang itu yang menjadi kesenangan dari masyarakat khususnya di Indonesia. Apa yang menjadi kesukaan masyarakat di Indonesia, ya konsumen di Indonesia, maka seperti itulah diarahkan. Handphone juga demikian. Jadi kita bangsa yang konsumtif katanya. Jadi warga negara Indonesia ini warga negara yang konsumtif, ada barang baru pasti akan langsung dibeli semahal apapun, gitu. Bila perlu nyicil supaya dapat barang itu. Ya mungkin karena FOMO, fear of missing out, ya takut ketinggalan tren. Nah, inilah yang dimanfaatkan. Jadi membaca di tren-tren di media sosial itu apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi perbincangan mereka. Orang Indonesia suka joget-joget, ya dibuatlah aplikasi TikTok gitu. Ya, sampai gurunya juga ikut goyang, eh, walaupun untuk alasannya untuk ice breaking gitu ya. Tapi akhirnya kebablasan. Ini yang menjadi eh, tren, itulah yang akan disasar oleh pengusaha atau pemilik usaha maupun jasa. Dalam konteks ini usaha jasa pariwisata. Oke. Nah, analisis data digital ini ya secara sederhana dimaknai sebagai proses mengumpulkan data, mereduksi, ya, apa namanya, memilah, kemudian menginterpretasi dari data tersebut berdasarkan sumber-sumber digital untuk menghasilkan informasi yang berguna. Jadi kan melakukan penelusuran secara mendalam, apa yang terjadi, mengapa itu bisa terjadi, apa strategi yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi dari data-data digital ini itu dikumpulkan, kemudian dipilih dan dipilah, lalu diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tipe-tipe dari analisis data, ya, dalam konteks usaha jasa pariwisata juga kita menggunakan analisis data seperti ini. Kalau dalam penelitian kan biasanya analisis deskriptif, jadi yang paling sering, kemudian prediktif, itu memprediksi, diagnostik, memahami mengapa hal itu terjadi, deskriptif itu menjelaskan tentang apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, hanya mendeskripsikan. Yang paling utama, yang paling mendasar kan deskriptif dulu. Apa yang terjadi? Ini mengapa kunjungan wisatawan semakin menurun di tahun 2025 ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Bandara sepi, ya tidak seperti low season di tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan eh, mengapa hal itu terjadi? Nah, ini mulai didiagnosa. Mengapa hal itu terjadi? Kemungkinan memang karena low season. Lalu yang kedua, karena tamu sekarang sudah mulai cerdas, gitu ya. Mereka lebih memilih hemat biaya eh, menginap dan bisa tinggal lebih lama di Bali. Mulailah mereka mencari guest house gitu ya, atau bukan guest house lagi tapi rumah-rumah tempat kos ya. Rumah kos. Nah, mereka mulai tinggal di sana untuk beberapa bulan. Itu sepadan dengan semalam 2 malam di hotel berbintang misalnya. Jadi mereka hanya tidak mencari lagi apa namanya, fasilitas-fasilitas yang mewah ya, tapi value for money-nya yang dicari. Bagaimana dengan jumlah uang sekian mereka bisa mendapatkan manfaat yang besar. Itu. Bahkan di Ubud daerah mana itu sudah ada semacam kampung kampung Rusia juga gitu ya. Ya ada villa, kemudian ada tempat perbelanjaan di sana. Jadi mereka sudah membangun koloni-koloninya ya di Bali. Kenapa? Ya karena harga tanah, kalau kita bilang di Bali harga tanah mahal ya menurut pandangan kita, tapi kalau mereka kan eh, kalau menggunakan kurs dolar ya berbeda, penghasilan mereka, pendapatan mereka itu
dalam bentuk dolar, sementara kita rupiah. Kalau dibandingkan $1 16.000 katakanlah begitu. Ya, emang jauh kemampuan kita membeli tanah di Bali. Orang Bali membeli tanah di Bali sendiri agak sulit. Sementara orang-orang asing itu investasi di Bali, menurut mereka itu hal yang nilai yang tidak begitu besar, gitu. Jadi sangat disayangkan ketika nantinya orang Bali tidak punya tanah, gitu. Kepemilikan tanahnya semakin berkurang. Justru orang asing yang lebih banyak atau orang luar Bali yang lebih banyak eh, memiliki investasi di Bali ketimbang orang Bali sendiri. Karena orang Bali mungkin sibuk dengan urusan adat istiadat gitu ya. Dan kemampuan untuk daya belinya tidak seperti orang-orang asing lainnya yang berinvestasi di Bali. Oke, menjelaskan apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, gitu ya. Kemudian memahami mengapa hal itu bisa terjadi. Ini didiagnosa, kemudian diprediksi apa yang akan mungkin terjadi. Seorang pelaku usaha bisa saja melakukan survei, ya, menyebarkan kuesioner, kemudian melakukan survei untuk mengetahui alasan kenapa wisatawan saat ini misalnya kurang eh, berminat untuk tinggal di hotel-hotel atau di eh, akomodasi lainnya. Justru mereka lebih memilih untuk tinggal di guest house, rumah atau tempat-tempat kos ya, rumah kos. Apakah karena hanya semata-mata karena biayanya yang lebih murah atau bagaimana? Atau ada alasan lain? Ya. Ya, kemudian melihat berapa banyak sebenarnya expenditure wisatawan selama mereka stay di Bali. Salah satunya yang pernah saya lakukan dulu, PES, Passenger Exit Survey. Itu melibatkan mahasiswa saat itu untuk melakukan survei di keberangkatan internasional. Jadi kita melakukan wawancara dan mengisi kuesioner tentang aktivitas yang dilakukan wisatawan tersebut selama di Bali, berapa lama tinggal di Bali, ya, tinggalnya di mana, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa rata-rata, untuk apa saja kira-kira pengeluarannya. Nah, itu dilakukan, itu salah satu bentuk analisis data untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini tentu harus dilakukan secara kontinu. Dan datanya harus benar-benar memang instrumennya pertama harus valid dengan sebelum melakukan atau menyebarkan kuesioner itu instrumennya harus valid dulu. Maka kalau dalam penelitian, dalam penelitian kuantitatif misalnya, ya instrumennya harus valid, melewati uji validitas dan uji reliabilitas. Di instrumen yang digunakan untuk mengukur itu apa yang mau diukur, instrumennya berupa kuesioner ini harus tepat dulu untuk mengukur apa yang sepatutnya akan diukur. Ya, selain tepat, dia juga tetap kapanpun dimanapun digunakan dia akan masih bisa digunakan, tetap ajak, reliable, valid, tepat. Ini yang terjadi. Termasuk human error-nya, gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bias atau yang mungkin pertanyaan itu dijawab oleh dua kuesioner, diisi oleh satu orang yang sama. Tentu kan hal ini harus dihindari. Belum lagi kebohongan-kebohongan yang mungkin tidak mau disampaikan oleh responden, sehingga diperlukan ketajaman analisis di sana. Ya, kemudian ada juga mahasiswa yang meneliti tentang persepsi wisatawan tentang penerapan biaya apa istilahnya itu yang besarannya 150.000 ketika masuk ke Bali. Di wisatawan asing yang masuk ke Bali dikenakan biaya sebesar 150.000. Itu nilainya mungkin menurut mereka kecil gitu. 150.000 kalau dikonvert ke dolar kan tidak seberapa, itu hanya berapa dolar itu. Ya, nggak sampai 10 dolar mungkin ya, sekitar segitu. Jadi kecil bagi mereka. Bagi kita mungkin ya cukup lah itu 150.000. Nah, ini kemudian dianalisis apakah dana itu dikelola sudah dengan tepat gitu ya, apakah konsisten gitu. Lalu controllingnya seperti apa. Kadang kebijakan yang bagus itu kalau tidak
sertai dengan kontrol yang bagus, ya, tidak akan berhasil kebijakan itu. Jadi controlling itu kadang yang sering terlupakan, terlewati. Oke, prediksi apa yang mungkin terjadi. Nah, kira-kira tahun depan, kemudian beberapa tahun lagi, apakah tren kunjungan wisatawan akan sama seperti ini? Gitu, ya kan? Dengan melakukan analisis survei, gitu kan? Melihat tren di media sosial, laporan-laporan, kemudian komentar-komentar dari eh, para pengguna jasa layanan, gitu. Yang menariknya, ada yang mengatakan Bali itu rasis, diskriminasi terhadap wisatawan lokal, tapi ada juga wisatawan domestik yang bukan diskriminasi terhadap wisatawan domestik gitu ya. Tapi ada juga wisatawan domestik yang mengcounter bahwa di Bali tidak seperti yang kalian bicarakan gitu. Dia dari Jakarta dan dia mengatakan di Bali tidak seperti yang kalian bicarakan. Saya justru mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan di Bali. Berkali-kali saya sudah bolak-balik Jakarta Bali. Saya tidak pernah mengalami eh, diskriminasi, rasis atau apapun. Mungkin karena kalian membawa kebiasaan di Jakarta gitu. Eh, karena budaya kita budaya di Jakarta dan di Bali kan berbeda. Kalau di Jakarta yang ingin dilayani bahasanya mungkin agak berbeda dengan bahasa orang di Bali. Sikap orang di Jakarta berbeda dengan sikap orang di Bali. Di Bali misalnya ada tata keramanya, memanggil pelayan, memanggil waiter, waitress itu berbeda dengan di Jakarta. Misalnya sini kamu, misalnya kalau di Bali mungkin tidak semua orang bisa menerima hal itu. Mbak, boleh sini nggak? Ah, boleh, sini sebentar. Gitu. Jadi eh, apalagi penggunaan kata lu, gue dan sebagainya, mungkin itu tidak sulit diterima sehingga itu juga menjadi pemicu. Nah, ini tentu tidak bisa di generalisir bahwa semua pelaku pariwisata di Bali itu diskriminatif terhadap wisatawan domestik. Nah, bisa. Eh, inilah parahnya media sosial kalau itu kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran karena disampaikan oleh banyak orang, bahkan artis sendiri menyatakan eh, harusnya Bali itu berbenah. Jadi artisnya public figure, kalau dia mengatakan begitu kan harusnya itu kemungkinan besar akan diikuti oleh orang-orang lain. Nah, artis saja bisa ngomong gitu. Ketika artis bicara demikian, berarti apa yang disampaikan itu benar-benar sebuah fakta. Nah, ini yang parah. Jadi mereka lebih percaya tentang siapa yang berbicara, gitu ya, daripada apa yang dibicarakan. Yang seharusnya kan apa yang dibicarakan. Apakah yang dibicarakan itu sebuah fakta atau bukan? Atau hanya opini yang kemudian karena banyak orang yang mengatakan seperti itu, dan kebetulan dia mengalami hal yang sama, lalu digeneralisir. Nah, kan nggak bisa begitu. Dia hanya opini-opini nggak bisa digeneralisir. Beda halnya kalau melakukan penelitian secara kuantitatif, populasi sekian, sampelnya berapa yang diambil, gitu. Taraf kesalahannya berapa persen. Ya, sebarkan kuesioner, lalu diolah datanya. Apakah memang ada pengaruh eh, keramahan dari layanan pelaku wisata di Bali terhadap tingkat kunjungan wisatawan domestik di Bali atau terhadap persepsi wisatawan domestik, ya. Ini kan dianalisisnya. Kalau kemudian ada pengaruh yang signifikan, ya berarti benar teorinya itu. Tapi ternyata tidak ada pengaruhnya, berarti ada faktor lain yang berpengaruh, ya. Nah, itu tidak bisa hanya dengan opini begitu mengeneralisir permasalahan. Nah, kira-kira Bapak Ibu teman-teman yang bekerja di sektor pariwisata atau mungkin praktisi pengamat memprediksi apakah kondisi ini akan terus seperti ini ke depannya atau bagaimana? Lalu apa yang kira-kira menjadi penyebab kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, terutama tren kunjungan wisatawan ke Bali. Wisatawannya ramai tapi tingkat hunian hotel katanya sih sepi, ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu kalau memang demikian, apa tindakan yang bisa dilakukan untuk eh, memperbaiki atau sebagai upaya kuratif terhadap permasalahan itu? Mungkin bisa diberikan komentar kira-kira mengapa tren ini saat ini tren kunjungan wisatawan semakin menurun
apakah memang benar demikian faktanya, karena berdasarkan penuturan rekan-rekan yang bekerja di sektor pariwisata merasakan dampaknya. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, setelah memahami mengapa hal itu bisa terjadi, kira-kira apa yang mungkin terjadi setelah itu? Apakah dia akan terus demikian atau nanti akan ada tren peningkatan? Nah, berdasarkan prediksi itu apa yang bisa dilakukan? Strategi atau tindakan apa yang bisa dilakukan? Rasa kalau upaya kuratifnya mungkin ya salah satunya dengan mengunjungi atau melakukan sidak kepada pemilik eh, rumah kos itu ya. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah. Itu baru salah satu ya. Apakah itu kemudian efektif? Nah, kan, kan itu permasalahannya. Efektif nggak dengan melakukan sidak seperti itu? Bagaimana dengan yang tidak terlihat, yang tidak terpantau, tidak semuanya bisa dipantau. Ini kan tentu ada keterbatasan. Belum lagi aparat desa yang bermain, kemudian utama desa adat ya, oknum yang terlibat, jadi memberikan izin pembangunan dengan tawar-menawar lah, negosiasi. Nah, itu misalnya. Eh, nah, ini akan menjadi tren juga bahwa rumah-rumah kos ini akan disewakan. Fungsinya atau namanya rumah kos, tapi fungsinya itu untuk disewakan kepada wisatawan. Jadi wajar saja wisatawan ramai, tapi hotel sepi karena ada fasilitas lain yang ditawarkan. Silakan mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atau komentar ya terkait hal ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tren kunjungan wisatawan semakin menurun atau tamu itu ramai sebenarnya, tapi tingkat hunian hotel sepi, kemudian kunjungan ke destinasi juga mengalami penurunan. Mengapa itu terjadi? Kemudian apa yang akan mungkin terjadi ke depannya setelah ini? Apakah akan mengalami decline atau dia akan mengalami peremajaan itu ya. Ya, ini kan masih dalam posisi stagnan sebenarnya. Tidak ada hal baru yang yang mungkin belum bisa dikembangkan ya saat ini di Bali. Beberapa daerah masih eh, sifatnya mass tourism dan pembangunan pariwisata di Bali kan belum merata sebenarnya. Di Bali, di Badung atau di Bali Selatan, di Badung gitu timpang ya dengan di Bangli. Misalnya Bangli PAD-nya tidak begitu besar, kecil katanya. Eh, di Badung ya basah sekali. Di Gianyar ya cukup lah. Denpasar ya karena Denpasar itu ada Sanur. Kalau Badung itu ada Kuto, ada Jimbaran, Uluwatu, Pecatu, Canggu. Gitu. Dan kalau Gianyar tuh punya Ubud, Tegalalang, Sukawati dan sebagainya. Negara bahkan tidak sedikit ya DTW. Mungkin pantainya di sana untuk tempat surfing. Kalau Karangasem ya wisata spiritual, religi. Kalau Beleleng wisata sejarah. Kelungkung juga sama wisata sejarah. Nah, Bangli padahal punya eh, berpotensi sekali gitu ya. Tapi konon PAD-nya tidak begitu besar, kecil. Nah, ini perlu apa ya? Mungkin bisa dilakukan satu penelitian, mencoba membuat strategi pengembangan seperti apa ya berbasis data digital. Trennya sekarang wisatawan tuh eh, preferensi mereka lebih senang wisata yang seperti apa sih sekarang gitu, apa sih yang menjadi tren mereka, kesenangan mereka sekarang. Mereka apakah lebih senang ke wisata budaya atau eh, wisata seperti bukan wisata ya, lebih senang mereka untuk ke tempat-tempat hiburan malam ya, ke klub-klub sehingga klub itu semakin banyak, semakin menjamur sekarang klub-klub itu. Apakah itu yang menjadi tujuan mereka ke Bali? Padahal di Bali ini kan pariwisata budaya yang menjadi uh, yang dikembangkan di Bali ini. Justru banyak klub-klub malam yang bermunculan sekarang.
apakah memang itu preferensi wisatawan. Gitu ya. Oke, nah eh, ini tahapan dalam analisis data digital secara eh, proses itu ya. Bagaimana data itu dikumpulkan dari sumber-sumber digital, eh, customer relationship management, Internet of Things, dari media sosial, kemudian data ini direduksi, integrasi, diinterpretasikan, gitu ya. Kemudian menggunakan tools analitik seperti Excel, Python. Ini memang harus ada sumber daya khusus, sumber daya manusia khusus yang mengatasi atau menangani hal ini. Ya, katakanlah analis data, ada tim analis data. Jadi mereka melakukan pengumpulan data dari CRM, dari IoT, dari media sosial terutama, kemudian melihat fenomena apa yang terjadi, mengapa itu bisa terjadi, apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, dan bagaimana strategi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian penerapan algoritma machine learning jika diperlukan. Terakhir barulah disajikan data menjadi sebuah strategi bisnis. Nah, manfaatnya dari analisis data digital ini, yang pertama mengidentifikasi tren pasar secara real time. Karena data itu kan terus terus bertambah gitu ya. Nah, terus bertambah dan tren itu akan terus mengalami dinamika secara real time. Kemudian menyusun strategi pemasaran yang lebih personal, mengurangi risiko melalui prediksi yang akurat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi tenaga manusia sudah digantikan oleh beberapa yang sudah digantikan oleh robot atau CS customer service itu sudah digantikan oleh chatbot. Ya. Bahkan orang-orang apa namanya semacam yang penjual-penjual atau streamer penjual-penjual di Shopee misalnya, itu mereka sudah digantikan oleh uh, artificial intelligence. Bukan mereka yang berbicara, ya, tapi AI itu yang berbicara, menampilkan wajah tertentu. Jadi tidak perlu lagi tenaga manusia, sehingga sangat efisien. Chatbot juga begitu, 24 jam dia akan membalas pesan kita, pertanyaan kita. Tapi tidak semua pertanyaan bisa dibalas atau dijawab sesuai dengan keinginan kita. Itulah kelemahannya kalau menggunakan teknologi seperti itu. Kalau manusia kan pasti ada dialog, kemudian pertanyaan kita akan lebih fleksibel gitu mereka menjawab. Tantangannya ya kualitas dan keamanan data, ancaman, tantangan dan tantangan dan sekaligus ancaman juga keamanan data digital kita, kebocoran data digital, ya. Kurangnya tenaga ahli di dalam mengelola data dan hambatan budaya dalam organisasi. Solusinya sebenarnya adalah untuk mengatasi hal ini. Tantangannya adalah melakukan pelatihan sumber daya manusia, investasi dalam infrastruktur data. Memang invest di dalam hal data ini tidak sedikit, gitu ya. Memang harus disisihkan dan dianggarkan untuk infrastruktur data ini. Bagaimana data itu diolah, kemudian dikumpulkan, diolah, kemudian dianalisis, gitu ya. Kemudian dari hasil analisis itu dijadikan sebagai strategi untuk mengembangkan bisnis itu. Sehingga budaya berbasis data ini bisa terbangun. Kampus kita UHN sendiri sebenarnya belum begitu lama ya menggunakan data digital. Kalau dulu tuh masih manual, tahun 2012, 13, 14 itu datanya masih manual sifatnya, belum terintegrasi seperti sekarang. Dan sekarang pun masih tahap migrasi data. KRS itu kan belum semua, absensi seharusnya sudah ada, ini belum juga. Maka penting sekali data digital. Nah, kalau kita mencari misalnya data data mahasiswa yang di tahun 2016 ke bawah itu nggak akan ketemu di Dikti. Seolah-olah bodong ya. Padahal memang kalau itu dikumpulkan perlu banyak tenaga, perlu banyak waktu gitu ya untuk mengupload atau mengunggah data itu. Itulah kelemahannya.
Ya, sehingga data-data yang terbaru saja di atas 2016 saja yang muncul. Saya pun begitu ketika mencari nama di nama saya di perguruan tinggi terdahulu tidak akan ketemu gitu. Walaupun ijazahnya legal gitu. Ini karena datanya tidak diinput. Bayangkan ratusan ribu mahasiswa itu diinput oleh tenaga yang terbatas. Maka data itu sangat penting. Data-data digital ini. Bagaimana tren peningkatan jumlah peminat di kampus misalnya sebagai contoh. Kemudian tren penurunan kenapa bisa menurun? Gitu ya. Oh ternyata ada pesaing lainnya. Nah ini kan. Jadi apa yang dilakukan oleh kompetitor kira-kira kenapa mereka bisa menarik uh, market kita misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Oke, dalam industri pariwisata, data ini berasal dari berbagai sumber seperti pemesanan hotel, data pemesanan hotel, ulasan pelanggan di media sosial, komentar-komentar di media sosial, diskusi-diskusi di media sosial, statistik kunjungan, termasuk statistik kunjungan destinasi. Itu bisa menjadi sumber data yang kemudian akan dianalisis untuk mengambil keputusan strategi apa yang bisa digunakan ya, untuk menarik kembali minat wisatawan memanfaatkan jasa yang diberikan. Ya, dengan memanfaatkan analisis data ini, pelaku industri dapat mengidentifikasi pola perilaku wisatawan, ya, memprediksi tren, memberikan layanan yang lebih personal lagi. Uh, Bagaimana memaintain customer yang loyal, gitu. Jangan sampai mereka pergi, karena kalau untuk mendapatkan customer mungkin relatif lebih mudah daripada mempertahankan itu. Nah, kalau mempertahankan ini kualitas kita harus selalu uh, minimal sama atau lebih baik. Tidak bisa kalau sekali menurun, maka kemungkinan kepercayaan customer itu akan menurun juga. Nah, dampak analisis data pada industri pariwisata yang pertama meningkatkan pengalaman uh, wisatawan karena sesuai dengan preferensi mereka, keinginan mereka, tren mereka, kesukaan mereka. Kemudian pengelolaan destinasi yang lebih efisien karena minim menggunakan tenaga manusia. Strategi pemasaran yang lebih efektif, optimalisasi harga dan pemesanan, prediksi tren wisatawan. Nah, kemudian teknologi dalam analisis data pariwisata, beberapa di antaranya yang pertama big data. Nah, big data ini memungkinkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dalam jumlah yang besar dan memprosesnya untuk analisis. Kalau dalam konteks pariwisata, ini mencakup informasi misalnya pencarian online, ya, search engine, ulasan pelanggan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana customer, bagaimana wisatawan memberikan ulasan baik itu positif maupun negatif pada satu layanan, akomodasi, destinasi, restoran, gitu kan. Dan itu tidak boleh diabaikan oleh pengelola, gitu. Minimal mereka merespon ulasan atau komentar-komentar, mau positif maupun negatif, tapi usahakan jangan template juga. Template dalam artian ya komentarnya sama semua. Terima kasih, ditunggu kedatangannya kembali, gitu. Itu kan template banget. Jadi copy paste ya biar terbalas semua. Memang itu perlu waktu. Memang harus ada tenaga khusus yang melakukan itu. Termasuk bagaimana mengcounter isu-isu negatif di media sosial ya tentang layanan jasa mereka. Data transaksi gitu kan terekam itu data-data itu. Makanya agak ngeri kalau di era digital nih. Salah klik link itu bisa digunakan untuk hal yang tidak baik. Bahkan ada apa kemarin ya fenomena warga yang eh, menjual data retina mereka itu ya di mana itu bisa lupa dan mereka mendapatkan sejumlah uang. Ini rasanya agak mustahil ya, cepat sekali dapat uang walaupun jumlahnya tidak begitu besar. Dan sekarang perusahaannya sudah tutup, mereka sudah invest sejumlah uang dan memang di awal-awal dijanjikan mendapatkan keuntungan, memang terbukti ya, tapi setelah itu hilang, tidak ada keuntungan lagi, lenyap.
Oke, kemudian AI ini membantu memproses dan menganalisis data dalam skala besar. Ini bisa digunakan untuk membangun chatbot yang menjawab pertanyaan wisatawan, ya, seperti eh, dia akan membalas selama 24 jam, kapanpun diperlukan, dia akan membalas pertanyaan wisatawan. Merekomendasikan rencana perjalanan berdasarkan preferensi pengguna. Saya suka wisata alam, berikan saya rekomendasi wisata alam terbaik di Bali. Diberikan datanya AI. Nggak usah jauh-jauh, ChatGPT aja bisa melakukan itu. Ya. Nah, salah satu contohnya. Berikan saya rekomendasi destinasi wisata budaya terbaik di Bali. Itu akan diberikan nanti sesuai dengan yang dia akan merangkum itu. AI itu mencari dari sumber-sumber, dari link internet, dari apa namanya, Google Review, TripAdvisor misalnya, dicari misalnya yang bintang 5, bintang 4 ke atas gitu ya. Diberikan rekomendasi. Hanya dengan cara seperti itu misalnya wisatawan akan langsung menuju ke destinasi dengan melihat evidence. Nanti kita lihat 7P itu. Dengan melihat evidence, bukti secara digital, ya mereka akan langsung datang ke sana. Walaupun pengelola destinasi sama sekali tidak menggunakan media-media sosial gitu ya, untuk mempromosikan atau memasarkan destinasi mereka. Itu akan datang dengan sendirinya dengan bantuan AI. Jadi berterima kasihlah kepada AI itu juga. Ya, kemudian analisis sentimen membantu perusahaan memahami bagaimana pelanggan merasakan produk atau layanan mereka. Lihat testimoni ya terkait eh, layanan atau jasa atau produk yang dikonsumsi. Komentar di media sosial itu juga sebaiknya di counter kalau ada komentar-komentar negatif. Kalau komentar positif ya diapresiasi. Jadi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Lalu Internet of Things, eh, sensor di bandara atau hotel ini kan ada data yang dihasilkan di sana. Sensor misalnya sensor retina gitu ya. Begitu scan retinanya atau sidik jarinya itu nanti kelihatan datanya semua. Kan terekam itu di server. Jadi memasukkan melakukan scanning kartu misalnya kartu tertentu langsung muncul datanya di sana. Data sudah tingkat kunjungannya kemana saja selama ini terlihat di sana datanya. Ini eh, perangkat-perangkat IoT ini bisa menghasilkan data yang dapat dianalisis ya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Jadi tidak perlu lagi melakukan usaha yang lebih keras lagi. Sensor di hotel dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi misalnya. Oke. Peran big data dalam industri pariwisata ini menjadi sumber data baru dari wisatawan. Data ini diekstraksi melalui teknologi yang digunakan oleh wisatawan, pembayaran dengan kartu, koneksi perangkat seluler itu kan terlacak. Smartphone, aplikasi di smartphone ini memungkinkan wisatawan untuk menilai layanan, berbagi pendapat. Ya, salah satunya Google Contributor. Ya, kalau teman-teman atau Bapak Ibu pergi ke suatu destinasi atau kemanapun, restoran, hotel, ya setidaknya kalau merasakan pelayanan yang bagus, ya masuklah menjadi Google Contributor gitu. Jadi memberikan rekomendasi, kita mengunggah foto misalnya sebagai eviden apa yang manfaat yang kita rasakan dari eh, jasa yang diberikan. Lalu diunggah di Google Review itu. Nanti akan dibaca. Kalau unggahan kita positif, ya itu akan membantu menguatkan promosi dari eh, usaha jasa tersebut. Ya, kalau negatif, ya itu menjadi evaluasi bagi mereka. Seharusnya, ya kan? Oke. Berbagi pendapat secara online, tentu sesuai dengan fakta, bukan mengada-ngada. Bukan karena like and dislike, gitu. Hanya karena tidak suka dengan satu orang, lalu kita mengeneralisir layanannya buruk. Tidak bisa begitu. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan kerangka sampel yang lebih besar. Jadi sampel pengguna layanan usaha jasa tertentu.
Sampelnya lebih banyak, nanti bisa didapatkan ketika melakukan survei kepuasan pelanggan. Kemudian integrasi data dari berbagai sumber, ya, terutama data media sosial. Ini yang sering dilakukan scraping misalnya. Jadi mungkin kalau di Instagram itu lihat tagarnya, hashtagnya, kemudian dikumpulkan data itu, lalu dibuatkan tabel, dan itu dianalisis. Ya, ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam, geografis, demografis, usianya, yang berkunjung rata-rata, ekspenditernya, pengeluarannya rata-rata berapa, ini kan bisa dianalisis. Dan peluang bisnis baru. Dalam hal ini perusahaan dapat membandingkan data internal mereka dengan hasil dari analisis big data untuk menyesuaikan penawaran layanan dengan permintaan wisatawan. Menyesuaikan antara supply and demand. Jadi mengembangkan bisnis baru, meningkatkan pengalaman wisatawan juga, sesuai dengan preferensi mereka. Ya, kemudian analitik dalam manajemen perjalanan wisata. Misalnya operator maskapai penerbangan menggunakan analitik untuk memahami pola pembelian, perjalanan penumpang, mengumpulkan wawasan perilaku berdasarkan demografi, ya, web scraping yang saya katakan tadi. Jadi menarik data dari website, dari media sosial, data itu kemudian dikumpulkan, diolah, dianalisis. Ya, menganalisis EWOM, ya, electronic word of mouth, dari berbagai layanan dan produk di industri pariwisata. Karena promosi dari mulut ke mulut itu sangat efektif sebenarnya. Kategori sumber big data dalam pariwisata ada 3. Yang pertama, data yang dihasilkan dari pengguna, foto-foto online, ya, data-data teks online, percakapan, pendapat, ulasan mereka. Lalu data perangkat, ya, data GPS, data jelajah seluler, data Bluetooth. Dan yang ketiga, data transaksi, data pencarian web, kunjungan halaman web kemana saja, apa yang dicari, dan pemesanan online. Ini secara kategorisasi big data dalam pariwisata. Nah, ini Bapak Ibu yang saya kutip dari salah satu sumbernya. Ya, bagaimana big data ini gitu ya bisa mengurangi biaya-biaya transaksi, kemudian memaksimalkan customer relationship management, mengefisienkan pencarian informasi wisatawan, tren wisatawan itu lebih lebih efisien, lebih efektif dan efisien. Ya, tidak perlu menggunakan tenaga manusia, cukup melakukan scraping data di media sosial, menarik data. Kalau di media sosial menggunakan hashtag mungkin, lalu bisa dianalisis dengan kalau kualitatif itu bisa dengan NVivo gitu. Kemudian kustomisasi jasa layanan, kustomisasi produk. Oke, media sosial ini, ya, platform-platform media sosial, sosial media ini bisa membantu mengenali perilaku dari wisatawan. Apa yang menjadi kesukaan, apa yang jadi preferensi mereka, apa yang menjadi tren wisatawan saat ini, baik yang domestik maupun wisatawan asing. Bagaimana kemudian persepsi mereka tentang pariwisata kita di Bali saat ini. Nah, sehingga 7P ini bisa berbenah, ya. Strategi marketing 7P ini, produk, proses, people, promotion, physical evidence, bukti fisiknya ini saya katakan. Ini penting sekali physical evidence ini. Terutama kalau orang ingin mengetahui destinasi yang akan dia kunjungi, kemudian dia melihat physical evidence-nya di media sosial, di Google Review, di TripAdvisor, ya. Mereka itu akan memengaruhi keputusan mereka untuk mengunjungi destinasi itu atau menginap di akomodasi-akomodasi yang memang mereka inginkan dan mereka sudah mendapatkan evidence, physical evidence-nya. Walaupun mereka belum datang ke sana, tapi mereka
mengetahui itu dari data-data di sosial media. Place, bagaimana accessibility, tidak hanya akses secara fisik gitu ya, tapi bagaimana akses di kemudahan yang mereka dapatkan, yang bisa mereka peroleh untuk sampai di tempat tujuan itu. Termasuk harga, value for money tentunya. Jadi sesuai dengan benefit yang diperoleh dengan harga yang dibayarkan. Oke. Jadi 7V ini kemudian bisa dioptimalkan melalui data-data yang dihasilkan oleh sosial media. Sosial media ini mampu memprediksi bagaimana tren wisatawan, kemudian apa yang menjadi preferensi wisatawan, behavior mereka, sehingga 7P ini bisa lebih dioptimalkan. Kemudian, nah kira-kira seperti ini gambaran dari 7P yang bisa dioptimalisasi ya, dalam konteks big data analysis. Dari produk misalnya, service quality-nya, destination image, features, flexible branding management, guarantees, customer service-nya, ya, kemudian customer communication, business value, teknologi acceptance, dan seterusnya. Di people misalnya activity support, customer contact, customer interaction, training, skills, remuneration, recruitment, learning, culture, share value, bagaimana kemudian markomnya, marketing communication, personal promotion, design, online promotion, ya. Kemudian physical evidence, dining experience, staff attitudes, online feedback. Ya, jadi online feedback itu juga penting. Tidak bisa kita hanya menyediakan ruang untuk customer service lalu tidak ada feedback kepada customer atau wisatawan yang memanfaatkan jasa kita. Travel experience, user generated consumer reviews, place-nya bagaimana, sales support, website-nya, interconnectivity channel, co-creation, memanfaatkan platform-platform digital. Kemudian price-nya, adakah diskon terkait pembayaran, metode pembayaran, dan lain sebagainya. Adakah biaya-biaya tambahan? Ini harus bisa berbenah dengan data-data yang sudah dianalisis tadi. Dia akan berpengaruh terhadap 7P. Bagaimana mengembangkan produk, ya, meningkatkan prosesnya, lalu kapabilitas dari SDM-nya, kemudian menggunakan fitur-fitur online untuk media promosi, lalu mengembangkan atau memperluas, menambah physical evidence, ya. Misalnya menyisipkan testimoni itu di websitenya, kemudian termasuk sosial media dikelola dengan profesional. Feedback itu selalu dilakukan, dievaluasi, tidak hanya membalas komentar dan tidak ada tindak lanjutnya. Nah, itu dipantau. Memberikan kompensasi misalnya ketika ada komplain, apa kompensasi yang akan diberikan. Itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian melakukan membangun kerjasama dengan usaha jasa lainnya. Oke, sebentar. Ini sebenarnya ada, ini tidak terlihat ya. Oke. Ini kelihatan apa Pak Ibu? Websitenya? Atau masih di slide PowerPoint-nya nggak? Masih ada. Masih PowerPoint Pak ya? Masih Bapak. masih. Oh, Ini gitu. Niki, ya di Winsevi, saya lihat di Winsevi bagaimana survei tentang media sosial ya, berpengaruh terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung. How many travelers use social media for travel inspiration? Ini bisa diklik datanya.
89%, 89% of traveler use social media for travel inspiration. Jadi 89% pelancong itu menggunakan media sosial untuk sebagai inspirasi mereka untuk melakukan kunjungan, perjalanan. 89%. How do travelers share their experience on social media? 72%. Dari pelancong memposting, mengunggah foto-foto liburan mereka di sosial media. Kalau Bapak Ibu kira-kira berkunjung ke satu destinasi, pasti ada saja foto yang diambil, kan? Setelah diambil, kemudian posting di Instagram, kemudian di Facebook. Tuh. Nanti ada yang teman yang bertanya, "Wih, keren sekali tempatnya di mana nih?" Nah, itu secara tidak langsung sudah mempromosikan. Jadi 72%. Maka dari itu eh, ada kalanya destinasi atau hotel, restoran memberikan diskon sekian persen bagi customer mereka, bagi wisatawan yang memposting aktivitas mereka di media sosial, ya, aktivitas mereka di tempat itu, ya, pada media sosial. Itu ada diskon. Ya, kalau Bapak Ibu ada diskon misalnya 5%, dan tunjukkan akun media sosial Bapak Ibu yang memposting aktivitas di tempat kami. Berikan ulasan komentar yang negatif. Memang seolah-olah itu paksaan gitu kan. Ada kompensasi tawar-menawar. Jadi kalau tidak diberikan kalau tidak mau melakukan review terhadap aktivitasnya, maka tidak dapat diskon. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau reviewnya negatif misalnya? Mungkin jarang ya hal seperti itu terjadi. Jadi ada tawar-menawar di sana. Saya akan berikan diskon 5%, tapi syaratnya postingnya ini kan tidak natural, ya tidak natural, artinya tidak terjadi secara alamiah. Ada semacam tanda kutip paksaan. Oke, how important is social media for travel tips and recommendation? Dalam 67% of travelers consult social media for travel tips and recommendation. Ya. Jadi sosial media itu bisa memberikan tips, rekomendasi dengan mengamati apa namanya sosial media. Wisatawan bisa mendapatkan rekomendasi tempat-tempat yang layak untuk dikunjungi. How often do traveler change their plans based on social media? Nah, ini angkanya tidak terlalu besar ya. 52% pelancong itu mengganti atau merubah rencana perjalanan mereka berdasarkan postingan di sosial media. Jadi kalau ada yang memposting Bali itu macet, Bali itu kumuh, banyak sampah. Dan itu yang berbicara influencer misalnya. Influencer ini punya followernya cukup besar, cukup banyak followernya. Ya. Dan itu akan berpengaruh terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Ya, maka influencer ini juga harus siapa yang memantau, gitu ya? Siapa yang memantau uh, apa postingan-postingan dari influencer-influencer ini? Benarkah postingan mereka sesuai dengan fakta di lapangan? Benarkah itu real time misalnya atau up to date? Atau jangan-jangan kondisi beberapa tahun yang lalu diposting dan karena seorang influencer akhirnya apa yang dikatakan oleh influencer itu ya diyakini sebagai sebuah kebenaran. Ya. Bukan apa yang dibicarakan, tapi siapa yang berbicara gitu. Nah, ini kan tidak bisa seperti itu kalau kita uh, dalam konteks penelitian itu bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan. How influential are travel influencers? Nah ini on social media. 80% of social media users follow travel influencers for recommendation. Nah ini, jadi 80% pengguna media sosial itu mengikuti rekomendasi dari influencer-influencer perjalanan wisata misalnya. Jadi mereka membuat vlog tentang perjalanan wisata
mereka akan 80% pengguna media sosial mereka akan mengikuti rekomendasi dari influencer. Jadi besar sekali ternyata dampak atau pengaruh dari influencer ini, ya kan? Apa yang mereka rekomendasikan terhadap suatu destinasi, tempat makan, gitu. Itu akan memengaruhi keputusan dari customer potensial ya, yang berpotensi untuk datang ke destinasi itu. Satu saja misalnya memberikan komentar negatif misalnya, itu akan berpengaruh. Atau influencer ini memberikan komentar yang negatif, review yang negatif terhadap destinasi itu, maka dampaknya sangat signifikan sekali. Contoh food vlogger, ya, tahu Bapak Ibu food vlogger itu kan, yang memberikan review restoran-restoran yang dia kunjungi. Ketika review terhadap satu restoran itu pelayanannya tidak bagus, jutek, kemudian tempatnya jorok, harganya tidak sesuai dengan makanannya, tidak value for money, langsung semakin berkurang apa namanya customernya, pelanggannya, langsung sepi, berkurang drastis. Begitu juga sebaliknya, ada seorang influencer, food vlogger yang makan di suatu restoran Chinese food ya, dan makanannya di share itu berupa video, dia rekam makanannya apa saja yang dipesan, eh, tekstur makanannya seperti apa, rekomendasi dia, dia merekomendasikan. Malam Pak Arsa. Oke, Izin bertanya Bapak. ya silakan Pak. Pak, digital marketing memang sangat penting untuk pariwisata Bali ke depannya. Namun dalam pembuatan sebuah karya tulis ilmiah, mungkin Bapak ada masukan bagaimana cara kita mengintegrasikan antara pariwisata budaya dan keagamaan dengan eh, digital tourism atau pariwisata digital. Mungkin Bapak ada masukan ya untuk mengenai karya tulis itu. Terima kasih Bapak, Ya, Dokter. oke, terima kasih Pak Kiki ya. Ya, bagaimana mengintegrasikan pariwisata budaya dan keagamaan itu dengan digital tourism? Ini pertanyaan menarik ya. Kalau kita bicara, kita harus pisahkan budaya keagamaan. Kalau keagamaan itu kita lihat dari eh, ya teorinya Kuncharaningrat ya, yang 7 unsur kebudayaan. Sebenarnya agama, religi itu termasuk bagian dari unsur kebudayaan. Maka kita masuk saja ke pariwisata budaya, karena keagamaan itu sudah masuk di dalamnya, ya kan? Kalau kita lihat dari 7 unsur kebudayaan itu. Ini eh, sebenarnya bisa dikemas, salah satunya saya ambil contoh bagaimana platform GoDevi yang mungkin sudah sempat saya sampaikan minggu lalu, Go Destination Village, bagaimana mereka mengeksplor eh, desa wisata yang mengedepankan pariwisata budaya atau yang menawarkan keunikan tradisi budaya di Bali khususnya. Ya, mungkin ada yang pernah mengakses GoDevi, Go Destination Village. Jadi ada video-video yang dikemas di sana untuk mengenalkan kembali, untuk mempromosikan, untuk menguatkan promosi tentang kebudayaan atau tradisi di desa wisata tersebut. Aktivitas wisata apa saja yang bisa dilakukan di sana. Nah, tentu ini
bisa dilakukan kalau konteks penelitian, bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif, itu melakukan survei terhadap tentang persepsi wisatawan, ya, terhadap aktivitas wisata budaya di desa wisata X misalnya. Ya, bagaimana persepsi mereka. Sehingga dengan melakukan survei ini, mengetahui persepsi wisatawan secara kuantitatif, melakukan survei, ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola destinasi. Ya, apa strategi yang harus dilakukan? Oh, ternyata wisatawan sebagian besar ya itu menilai bahwa aktivitas wisata yang dilakukan di desa wisata itu masih sangat kurang gitu. Jadi kita hanya diajak berkeliling, berjalan-jalan, melihat rumah tradisional masyarakat di sana. Setelah itu tidak ada aktivitas lain yang bisa dilakukan selain foto-foto. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi. Apakah ada atraksi wisata yang bisa ditambah di sana? Nah, itu secara kuantitatif. Secara kualitatif ya mungkin dengan melakukan apa namanya? Ya, bukan eksplorasi ya, mendeskripsikan potensi-potensi wisata budaya, aktivitas wisata yang bisa dilakukan di sana. Ya, menurut sudut pandang dari peneliti, berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil wawancara, nah kira-kira rekomendasi aktivitas wisata potensial yang bisa dikembangkan di sana seperti apa. Atau menggunakan penelitian pengembangan. Ya, penelitian pengembangan R&D, Research and Development, tentang produknya bisa berupa rencana pengembangan atau rencana pemasaran wisata di desa wisata tersebut. Apa aktivitas yang bisa dikembangkan, aktivitas yang bisa dilakukan, 7P-nya seperti apa kira-kira, STP-nya, ya, segmentasi, targeting, positioning, marketing mix-nya bagaimana kira-kira, itu dibuatkan satu rancangan yang nantinya akan apa namanya itu bisa digunakan, bisa direkomendasikan kepada uji validitas tadi, validitas isi, validitas konstruk misalnya, uji ahli. Ya, kalau R&D itu kan ada yang namanya desain ADDI ya, analyze, kemudian desain, menganalisis fenomena apa yang akan dikembangkan kira-kira dari masalah yang ada, kemudian lakukan suatu analisis, kemudian mendesain produk untuk mengatasi sebagai solusi dari permasalahan itu. Setelah didesain, kemudian diujikan kepada ahli, development, dikembangkan, diuji ahli, lalu dikembangkan produknya. Setelah dikembangkan, diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, kemudian evaluasi efektivitas dari produk itu, rancangan produk. Tentu dengan mengintegrasikan aspek-aspek digital ya. Misal bisa saja membuat vlog gitu ya, membuat vlog, video blog gitu, mengeksplor apa namanya potensi wisata ataupun aktivitas wisata yang dilakukan di sana. Kita sebagai pengunjung sekaligus kita menjelaskan aktivitas wisata yang bisa dilakukan, memberikan penjelasan atau deskripsi singkat tentang unsur-unsur budaya yang ada di destinasi itu, baik itu keseniannya misalnya, kesenian arsitektur rumahnya, tentu harus dibekali dengan pengetahuan tentang budaya setempatnya. Tidak bisa kita menjelaskan misalnya ada penjor, lalu kita mengatakan ini dekorasi yang sering muncul saat galungan, kuningan. Ya, padahal orang menikah juga kadang ya, ada yang buat penjor, upacara-upacara tertentu. Ada jenis-jenis penjor. Ini harus dipahami. Dan angkul-angkul misalnya, kenapa setiap rumah di Bali, rumah tradisional di Bali ada angkul-angkulnya? Apa sebenarnya fungsi angkul-angkulnya? Apakah itu sebagai pintu masuk atau seperti apa? Ini juga harus memiliki literasi tentang budaya setempat sebelum kita menyampaikan deskripsi melalui video.